Setelah diskusi yang panjang, Hai Bodong akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan meminta Fama untuk mengelurkan tangan." Hai Bodong juga menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Shoyan telah memikul tanggung jawab untuk menangani cara ini. Selama mereka menyingkirkan Guhe, mereka akan dapat menyebabkan sekte Mystic Cloud kehilangan banyak bantuan. Aku akan menyerahkan masalah menghubungi yang lain pada Hai Tua. Selain itu, tolong bantu saya mengatur orang-orang ini agar dapat istirahat dengan baik. Mereka belum mendapatkan istirahat yang damai selama perjalanan panjang dari wilayah Sudut Hitam. Shoyan berdiri dan menunjuk ke arah Lin Yan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. "Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tentu saja, klan primer kami harus menerima tamu yang terhormat yang telah datang dengan baik." Hai Tua tersenyum dan mengangguk. Shoyan tersenyum, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Shouting dan tiba-tiba berkata, "Saya pikir, saya mungkin harus pergi dan bertemu dengan anggota klan Xiao yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Tetua pertama telah menginstruksikan Anda untuk menjadi kepala klan sebelum dia meninggal. Anggota klan telah menunggu 2 tahun sampai kamu kembali." Shouting menganggukkan kepalanya sedikit saat dia perlahan berbicara. Shoyan terdiam. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tidak peduli apa yang terjadi, darah klan Xiao mengalir di tubuhnya. Oleh karena itu, membiarkan klan ini makmur adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Mungkin ini juga harapan dari ayahnya. Shoyan dan Sholi mendorong Shouting saat mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan primer. Setelah itu, mereka berbelok ke jalan di dalam ibu kota, kemudian perlahan menuju ke arah tertentu. Pertarungan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya sedang dibahas dengan hangat oleh seluruh ibu kota pada saat ini. Namun, orang-orang yang tertarik dengan pertempuran yang memukau ini tidak menemukan bahwa karakter utama dari cerita tersebut berjalan dengan tenang melewati mereka. Shoyan dan Sholi mendorong Shouting dengan tenang, kemudian berbelok ke beberapa jalan berbeda, sebelum kebisingan di belakang mereka berangsur-angsur berkurang. Jumlah rumah mewah di sekitar juga semakin berkurang. Jelas, mereka sedang menuju ke daerah kota yang agak terpencil. Itu sekali lagi berubah menjadi jalan yang tidak rata. Kemudian, kompleks yang agak tua dan rusak muncul di depan mata Shoyan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa tawa anak-anak yang dikirim dari kompleks itu. "Kita sudah tiba. Untuk menghindari pencarian sekte Mystic Cloud tahun-tahun ini, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil meski dikelilingi klan primer." Shouting tersenyum dan berkata sambil melihat ke kompleks besar. Shoyan mengangguk sedikit, sementara Sholi dengan cepat berjalan ke depan dan mendorong pintu kompleks sampai terbuka. Beberapa anak sedang bermain di dalam kompleks kumuh itu. Tawa berulang kali dipancarkan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria berpakaian biasa di dalam kompleks. Orang-orang ini membawa senjata di punggung mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan sangat berhati-hati. Kehidupan menjadi pengungsi beberapa tahun ini menyebabkan anggota klan Xiao tidak lagi memiliki aura kaya dan santai. Justru ada tambahan ketajaman dan kewaspadaan. Pintu kompleks yang tiba-tiba terbuka juga langsung menarik perhatian orang-orang ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Sosok manusia melintas dan meraih anak-anak yang berlarian dan menempatkan mereka di belakang. Saat itu, mereka menarik senjata mereka yang bersinar dari punggung mereka dan mengarahkan senjata mereka ke bagian luar kompleks. "Hahaha, tidak perlu cemas." Tawa yang akrab itu membuat mereka semua menjadi rileks saat semua orang menjadi cemas. Setelah itu, banyak tatapan menyapu ke arah 3 sosok manusia di pintu masuk. Shoyan mendorong Shouting dan perlahan memasuki kompleks yang kumuh ini. Tatapannya menyapu wajah yang agak familiar, yang mana orang-orang ini memiliki hubungan darah dengannya. "Semuanya, lihat siapa yang kembali."
Shoden memandang semua orang dan tertawa. Semua anggota klan Shio tercengang saat mendengar ini. Tatapan mereka segera beralih ke pemuda berjubah hitam di belakangnya. Semua orang kaget saat melihat wajah muda itu. Beberapa waktu kemudian, gelombang kegembiraan liar tiba-tiba meletus di dalam kompleks. Itu Tuan Muda Xiaoyan? Benar, itu Tuan Muda Xiaoyan. Dia benar-benar kembali. Hahaha, akhirnya ada harapan untuk klan Shio. Cepat pergi dan beritahu tetua ketiga dan yang lainnya. Xiaoyan memandangi anggota klan Shio yang sebenarnya agak bingung karena kegembiraan liar yang tiba-tiba meletus. Dia bertukar pandang dengan Xiaoli di sisinya dan senyum hangat muncul di wajah mereka. Setelah keluar berkeliaran dan mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah mencapai tempat ini. Pintu rumah di dalam kompleks dengan tergesa-gesa dibuka, sementara semua orang berteriak kegirangan. Seorang lelaki tua segera berjalan keluar dengan langkah kaki yang cemas. Setelah itu, tatapannya dengan cepat tertuju pada pemuda berjubah hitam di dalam kompleks. Tetua ketiga yang sifatnya pemarah juga sudah menjadi lebih lembut selama bertahun-tahun ini. Dia tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir keluar. Tetua ketiga, kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan juga menghela nafas lembut saat melihat wajah tetua ketiga dibasahi air mata. Dia maju selangkah dan berbisik, Tuan muda pasti menderita lebih dari kami. Setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, tetua ketiga mengusap air matanya dan menjawab. Anggota klan Shio di sekitarnya juga tidak bisa mengendalikan mata mereka. Mereka menjadi memerah ketika mereka melihat penatua ketiga yang emosional. Meskipun klan Shio tidak dianggap sebagai klan terkenal dan hebat saat itu, mereka masih memiliki posisi yang cukup bagus di dalam kota Wutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun yang singkat, klan tersebut dengan cepat menurun. Aku akan membuat sekte Mystic Cloud membayar berkali-kali lipat dari apa yang mereka lakukan terhadap klan Shio. Xiaoyan dengan lembut menepuk bahu tetua ketiga dan berbicara dengan suara yang lembut dan dalam. Suaranya mengandung amarah dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Tuan muda benar-benar mampu. Kepala klan benar-benar memperhatikan orang yang tidak salah. Dia jauh lebih baik dari kami. Saat itu, tetua pertama dan kedua telah mengatakan kepada saya untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kami terhadap Tuan Muda Xiaoyan saat itu sebelum mereka meninggal. Tetua ketiga tertawa tetapi suaranya agak serak. Xiaoyan mengatupkan bibirnya erat-erat. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasakan hidungnya menjadi agak masam dalam suasana ini. Jika ayahnya kembali dan melihat bahwa klan Shio telah berubah menjadi bentuk ini, kemungkinan ayahnya akan sangat kecewa padanya. Tetua ketiga, Anda seharusnya tidak menyebutkan hal-hal ini sekarang. Kita semua memiliki darah yang sama. Di masa depan, tujuan kita adalah membalas dendam dan membangun kembali klan Shio. Xiaoyan mengusap hidungnya dan berbicara dengan lembut. Baiklah, kami tidak akan membahas hal-hal itu. Tetapi menurut instruksi yang diberikan oleh tetua pertama dan tetua kedua sebelum mereka meninggal, Tuan Muda Xiaoyan adalah kepala klan saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintah Anda. Aku yang dulu bisa membantu menegakkan aturan klan. Bagi siapa saja yang menolak menerimanya, tatapan tetua ketiga tiba-tiba menjadi tegas ketika dia berbicara sampai saat ini. Saya pikir kakak laki-laki lebih cocok untuk posisi kepala klan. Xiaoyan buru-buru berbicara saat mendengar ini. Kakak ketiga, kamu seharusnya tidak menolak lebih lama lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari sesepuh pertama dan kedua, dan itu tidak dapat diubah. Selain itu, hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk memimpin klan Shio menjadi makmur sekali lagi. Xiaoding menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Itu benar, saudara ketiga, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengambil posisi kepala klan.
Tenang, kakak dan aku akan membantumu. Xiaoli juga tertawa saat berbicara. Mendengar dorongan dari keduanya dan melihat banyak tatapan sungguh-sungguh dari anggota klan di sekitarnya, Xiaoyan hanya bisa menghentikan penghindaran tak berguna dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menjadi kepala klan Xiao untuk sekarang. Kita akan membahas tentang siapa yang paling cocok untuk posisi ini di masa depan." Anggota klan di sekitarnya segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai saat mereka melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Mereka memiliki kepercayaan yang sangat besar terhadap Xiaoyan. Selain itu, dengan apa yang mereka sadari dalam pertempuran besar di langit sebelumnya, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun pada kekuatan Xiaoyan. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Xiaoyan, klan Xiao pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Xiaoyan mengangkat tangannya dan menekan sorak-sorai yang ada. Matanya melihat sekeliling, kemudian bertanya, "Berapa banyak anggota klan Xiao yang tersisa sekarang? Dan seperti apa kekuatan mereka?" "Masih ada 208 orang. Jika kita menyingkirkan wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan bertarung, kita masih memiliki sekitar 140 orang. Kebanyakan dari mereka adalah dari kelas Doze atau Doshi. Bahkan saya hanya seorang bintang 4 Dowling," kata tetua ketiga. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat mendengar ini. Di masa lalu, klan Xiao tidak memiliki metode Qi dan teknik Dou yang kuat, juga tidak memiliki bantuan pil obat yang bagus. Wajar jika pelatihan mereka cukup lambat. Kekuatan semacam ini memang tidak layak disebutkan di depan sekte Mystic Cloud. Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, "Tempat ini sepertinya tidak memiliki lebih dari 200 orang. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya dengan suara keras. "Kami diam-diam telah membentuk kelompok tentara bayaran yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk membantu melatih anggota klan. Karena itu, kebanyakan dari mereka biasanya terpencar untuk menyelesaikan tugas." Tetua ketiga buru-buru menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menoleh dan berkata, "Kakak kedua, aku akan menyerahkan pelatihan anggota klan kepada Anda. Anda dapat mengajukan permintaan apapun kepada saya. Selain itu, ubah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Klan Xiao tidak perlu lagi bersembunyi seperti ini." "Baiklah, tidak masalah. Namun, metode pelatihan saya bukanlah sesuatu yang bisa orang biasa tahan. Saya ingin tahu, apakah ada di antara kalian yang takut?" Xiaoli menganggukkan kepalanya dan segera menyapu pandangannya ke seluruh anggota klan. Saat dia berbicara dengan suara yang serius, "Tuan Muda Xiaoli, anakku meninggal di tangan sekte Mystic Cloud. Anda masih bertanya, apa yang saya takutkan untuk mendapatkan kekuatan? Anda bisa melatih kami sampai mati. Cukup banyak dari pria dengan wajah bersemangat dalam klan Xiao. Mereka meraung kegerangan begitu kata-kata Xiaoli terdengar. Xiaoli mengangguk sedikit. Dia merasa cukup puas dengan nyali para anggota klan Xiao. Seseorang bisa berlatih jika tidak memiliki kekuatan. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali, dia hanya akan menjadi lemah, tidak peduli bagaimana dia akan berlatih. Saat ini, klan Xiao membutuhkan orang-orang yang berani dan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. "Kakak kedua, kamu juga harus mengirim beberapa anggota gerbang Xiao untuk menjaga klan Xiao. Klan Xiao saat ini memang membutuhkan perlindungan." Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara dengan Xiaoli. "Baiklah, serahkan masalah klan Xiao kepada kakakmu dan aku. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersiap untuk berurusan dengan sekte Mystic Cloud. Ini adalah hal terpenting yang perlu kita lakukan. Jika kita bisa mengalahkan sekte Mystic Cloud, reputasi klan Xiao pasti akan melambung tinggi." Xiaoli mengangguk, kemudian menepuk bahu Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Tenang, serahkan sekte Mystic Cloud padaku. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah kepada klan Xiao kita. Tentu saja, ada juga hilangnya ayah. Aku akan meminta mereka untuk membayar harga untuk semua ini, harga yang lebih buruk dari kematian."
Kamu saat ini adalah pilar yang menopang seluruh klan Xiao. Selama Anda tetap berdiri, klan Xiao akan berdiri dengan bangga. Oleh karena itu, Anda juga harus sangat berhati-hati saat bertindak. Xiaoli dengan lembut berkata. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia perlahan mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Anggota klan Xiao saat ini tidak lagi berhati-hati dan cemas seperti sebelumnya. Semacam harapan dan kepercayaan diri yang tidak biasa muncul di wajah mereka. Asal mula kepercayaan ini muncul dari dirinya. Pada saat ini, Xiaoyan sekali lagi merasakan beban berat di bahunya. Ayah, yakinlah bahwa aku akan membiarkan klan Xiao sekali lagi kembali ke puncaknya. Serangan Sekte Mystic Lord pada klan primer akhirnya berakhir, dengan Sekte Mystic Lord menderita kerugian besar. Saat semua orang berpikir bahwa faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama akan murka karena kerugian yang mereka alami, tidak disangka Sekte Mystic Lord tiba-tiba turun dalam keheningan yang tidak biasa. Tindakan aneh semacam ini menyebabkan banyak orang benar-benar bingung. Xiaoyan dan yang lainnya mungkin juga merasakan terkejut dengan kesunyian Sekte Mystic Lord yang tidak biasa ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Hai Bodong juga menunjukkan keuletannya yang luar biasa selama periode waktu ini. Dalam waktu yang singkat, dia sudah melakukan kontak dengan beberapa faksi besar yang berada di ibu kota. Dengan kembalinya Xiaoyan saat ini, yang telah mengejutkan banyak orang hari itu, secara alami tidak ada satu faksi yang berani dengan mudah mengabaikan saran Hai Bodong. Oleh karena itu, dia dengan lancar melakukan kontak dengan faksi-faksi yang ada. Tempat pertemuan di mana mereka akan membahas masalah ini adalah di Asosiasi Alkemis yang telah mempertahankan posisi netral selama bertahun-tahun di Kekaisaran Jiama. Menjadi tempat yang telah mengumpulkan lebih dari setengah alkemis di Kekaisaran Jiama. Kemampuan pengumpulan yang dimiliki Asosiasi Alkemis dalam Kekaisaran Jiama secara alami jauh dari biasa. Meskipun kemampuan penyulingan obat Ketua Fama sedikit lebih rendah dari Pil King Guhe, dia jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Guhe dalam hal senioritas. Oleh karena itu, bahkan Guhe harus sopan di depan Fama. Karena ini, melakukan pertemuan di Asosiasi Alkemis adalah langkah yang tepat. Xiaoyan secara tidak sengaja bertemu dengan Hai Bodong dan Yafei yang hendak pergi saat dia tiba di klan primer pagi hari. Hehehe, anak kecil. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiaoyan. Dia baru saja akan menyambutnya ketika dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan mempesona di belakang Xiaoyan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia terbatuk dan berkata, "Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Saya sudah melakukan kontak dengan keluarga Kekaisaran, klanmu dan klan Nalan untuk bertemu di Asosiasi Alkemis hari ini untuk membahas beberapa masalah kolaborasi." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Xian yang melihat sekeliling karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain. Karena itu, dia hanya bisa membawanya di sisinya. Namun, dia agak terdiam menghadapi Medusa yang mengikutinya. Dari situasi yang ada, wanita ini memiliki ketertarikan yang besar terhadap Xian. Yafei juga terkejut saat melihat Medusa mengikuti dari dekat Xiaoyan. Dia langsung tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun. Hahaha, kakak Yafei, kamu bisa memanggilnya Cailin. Xiaoyan tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata bunga persik Yafei. Karena itu, dia hanya bisa menjawab dengan samar. Oh, jadi ini Nona Cailin. Yafei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengamati wajah Medusa yang indah dan tanpa celah, yang bahkan membuatnya merasa ingin berteriak keras. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Cailin, kamu memang sangat cantik. Tidak heran Anda mengikuti di samping Xiaoyan." Di samping, Xiaoyan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Yafei. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia menginginkan kecantikan orang lain. Mengapa Yafei sedikit berbeda dari hari ini dibandingkan dengan hari-hari kemarin? Apakah dia cemburu?
Shoyan diam-diam merenung di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Shoyan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya, yang mana dia juga memiliki penampilan dan sikap yang sangat luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit, dan matanya yang malas menyapu Shoyan dan Yafei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa wanita cantik di depannya juga memiliki perasaan khusus terhadap Shoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Medusa tanpa sadar mengerutkan alisnya saat memikirkan hal ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustasi. Oleh karena itu, wajahnya yang cantik menoleh ke Shoyan dan nada bicaranya berubah menjadi lebih dingin. Mengapa kita tidak menunda percakapan di sini untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lainnya? Shoyan juga kaget saat melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Yafei dan Medusa. Hatinya merasa bingung, mengapa kedua wanita ini tidak normal hari ini? Hai Bodong di sampingnya adalah orang yang sangat berpengalaman di masa tuanya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Yafei dan Medusa. Dia segera mengeluarkan batu kering saat dia buru-buru menarik Yafei ke belakangnya. Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Yafei kemungkinan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun mengingat kekuatannya. Yafei, semua rumah lelang klan akan dibuka lagi hari ini. Masalah ini juga merepotkan. Anda harus cepat-cepat mengarahkan dan menyelesaikannya. Kelompok Shoyan dan aku harus bergegas ke asosiasi alkemis. Meskipun Yafei tidak mau, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar perintah Hai Bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Shoyan dan mengulurkan tangan halusnya untuk membantu meratakan jubah Shoyan yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, "Anak kecil, jangan impulsif dalam pertemuan ini. Akan bagus jika mereka menjadi pejuangmu. Sekarang, kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tapi kamu juga berhutang janji padaku. Sebaiknya kau tidak melupakannya begitu saja." "Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalian semua harus cepat ke asosiasi alkemis. Jaringan informasi saya telah mengamati gerakan sekte Mystic Cloud baru-baru ini. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita." Yafei menepuk kepala Shoyan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Kemudian ketika dia membalikan tubuhnya dan tatapan Yafei samar-samar menatap Medusa. Bibirnya yang halus dan merah terangkat sedikit, merasakan sedikit kegembiraan di wajahnya. Shoyan menyaksikan sosok memikat yang bergoyang dan perlahan menghilang dari pandangannya. Baru setelah itu, dia menoleh ke Medusa dan berkata, "Ayo pergi." Sesaat kemudian, ada teriakan yang terdengar. "Jika kamu belum cukup untuk melihat, kamu bisa pergi mengikutinya dan terus menonton." Medusa melirik Shoyan sambil berkata dengan dingin. Dia segera berbalik dan menuju keluar manor. Wanita ini, kenapa dia bersikap sangat dingin hari ini? Shoyan menggelengkan kepalanya saat melihat punggung Medusa dan berbicara dengan cara yang agak tertegun. Dia cemburu. Semua wanita seperti itu. Hai Bodong di sampingnya tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Shoyan. "Anak kecil, kamu sangat baik. Anda benar-benar berhasil menjinakkan ular betina itu, yang mana namanya membuat takut seluruh kekaisaran Jiyama." Cemburu? Shoyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. "Lupakan kalau aku menjinakkannya. Siapa yang tahu jika dia akan berbalik dan membunuh saya setelah perjanjian 1 tahun berakhir. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita seperti itu." Gadis kecil ini sepertinya sedikit berbeda. Mengapa saya merasa agak aneh? Hai Bodong tiba-tiba menghentikan pandangannya
pada gadis kecil berpakaian putih yang memegang tangan Shoyan dan berbicara dengan terkejut. Dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatannya, gadis kecil ini sebenarnya memberinya perasaan sulit untuk dilihat. Perasaan seperti ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Orang tua, jangan melihat sembarangan. Jika tidak, saya akan meminta kakak Cailin untuk memukul Anda. Orang tua yang mesum, pergi dan mati. Xian agak tidak senang saat tatapan Hai Bodong menyapu dirinya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang nakal. Shoyan tersenyum dan menepuk kepala Xian. Dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xian. Hampir tidak ada orang di kelas Doang yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Do Huang tidak akan merasa nyaman setelah melakukan kontak dengan pukulannya. Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Shoyan tersenyum menghadapi keterkejutan di wajah Hai Bodong. Dia tidak menjelaskan asal-usul Xian secara detail. Dia dengan jelas memahami bahwa potensi Xian sangat luar biasa di masa depan. Begitu dia berhasil menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan, kemungkinan kekuatannya tidak akan kalah dari Medusa. Terlebih lagi, kekuatan tak biasa yang menakutkan dari miliknya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Shoyan. Bisa diprediksi bahwa di masa depan, Xian akan sangat membantu Shoyan. Ayo pergi ke asosiasi alkemis. Shoyan mengulurkan pinggangnya yang malas dan tidak terus terlibat dalam topik ini. Tatapannya beralih ke tempat di mana asosiasi alkemis berada. Ayo pergi dan lihat wajah-wajah yang lama itu. Saya ingin tahu, apakah setelah 3 tahun, saya akan memiliki perasaan yang berbeda meskipun lingkungannya sama. Seorang dadoshi kecil saat itu telah menjadi eksistensi yang tinggi yang dapat mudah membunuh elit Do Huang. Hahaha, Hai Bodong tertawa. Karena itu, saat kamu bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang itu pasti akan lebih menarik dibandingkan 3 tahun yang lalu. Shoyan tersenyum tipis saat mendengar nada sombong dalam suara Hai Bodong. Dia melirik Xian, kemudian berbalik dan keluar dari klan primer. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis. Keluarga Kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Mu, dan klan Nalan. Kami benar-benar sudah berpisah sejak lama. Aku ingin tahu, apakah kalian semua masih ingat nama Shoyan setelah 3 tahun ini? Shoyan melewati banyak jalan. Setengah jam kemudian, kelompoknya muncul di depan pintu masuk asosiasi alkemis. Dia melihat ke asosiasi alkemis dan perlahan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.